Max Verstappen lanjutkan tren gacornya dengan kembali dominasi untuk keluar sebagai pemenang GP Amerika yang berlangsung Senin dini hari tadi. Ini adalah kemenangan kelimanya musim ini yang mana 3 diantaranya ia raih dalam 5 balapan terakhir atau sejak jeda musim panas. Verstappen sangat superior di GP Amerika dengan dominasi keseluruhan akhir pekan. Sebelumnya dia berhasil kuasai sprint dengan raih start terdepan serta kemenangan, yang kemudian dilanjutkan dengan kembali raih pole position untuk tidak tersentuh sepanjang balapan di hari Minggunya. Pembalap Belanda ini habiskan balapan sejak start sampai finish dengan Sean Morris sendirian di depan, terutama setelah ia berhasil jebak Lando Norris saat start dengan stay di sisi dalam yang kemudian dimanfaatkan oleh Charles Leclerc untuk ambil posisi kedua. Norris yang terjebak di belakang Leclerc praktis buat Verstappen melenggang jauh tanpa lawan untuk koleksi kemenangan lagi. Sempurnanya Verstappen di Austin dengan tambahan koleksi 33 poin tentu buat peluang untuk raih gelar kelima semakin terbuka, apalagi melihat McLaren yang lagi-lagi goyah. Verstappen sekarang cuma terpaut 40 poin saja dari Oscar Piastri dan sukses memangkas 15 poin dalam satu balapan di GP Amerika saja. Bahkan jika ditotal sejak jeda musim panas atau sejak GP Belanda, total raihan poin Verstappen bisa menyamai total kombinasi poin dari duo McLaren. Dalam 4 balapan saja, gap yang semula bisa tembus 104 poin, sekarang sudah terpangkas sebesar 59 poin, dan tentu jadi tanda bahaya bagi McLaren jika Verstappen tak akan membiarkan mereka dengan mudah mengawinkan gelar juara dunianya. Verstappen yang sempat pesimis dengan peluang gelarnya musim ini sekarang sudah mulai terbuka jika kesempatan untuk comeback dan dapatkan titel kelima itu benar-benar ada. Memang masih terbilang sulit, dengan gap 40 poin untuk 5 balapan tersisa plus 2 kali sprint. Tapi melihat performa Red Bull dan Verstappen di GP Amerika dan balapan-balapan sebelumnya, dia jelas punya kapabilitas untuk sapu bersih semua race tersisa, yang mana pernah ia lakukan 2 tahun yang lalu. Apalagi melihat McLaren yang semakin mudah goyah akhir-akhir ini, kesempatan Verstappen jelas makin terbuka dengan situasi akhir musim yang makin panas. Terbaru adalah ketika dua McLaren gagal finish usai lagi-lagi terlibat insiden di lap pertama pada sprint GP Amerika. Oscar Piastri yang berniat lakukan switchback kepada Norris di tikungan pertama malah senggolan dengan mobil Nico Hülkenberg yang ada di belakangnya. Hülkenberg sendiri tak bisa bergerak karena terjepit Fernando Alonso di sebelah kiri. Kontak tak bisa dihindari, dan senggolan Piastri dengan Hülkenberg timbulkan efek berantai ke mobil Norris. Ban belakang Norris lepas dan suspensi mobil Piastri alami kerusakan yang buat duo McLaren gagal finish dan beri Verstappen tambahan 8 poin secara cuma-cuma. Perhatian banyak tertuju kepada Oscar Piastri yang sangat kesulitan sepanjang akhir pekan dan sepertinya mulai menunjukkan tanda-tanda tertekan. Insiden di lap pertama sprint selain karena faktor geometri tikungan yang tajam dan lebar, Piastri yang berniat lakukan switchback ke Norris dengan kondisi lap pertama yang chaos merupakan faktor yang buat kontak dengan Hülkenberg terjadi. Memang dia tak bisa disalahkan, karena tikungan pertama adalah miliknya, dan keberadaan Hülkenberg serta Alonso di sana merupakan nasib sial bagi Piastri. Tapi sama seperti manuver Norris di Singapura, kali ini Piastri salah perhitungan, dan konsekuensinya adalah duo McLaren sama-sama gagal finish. Nestapa Piastri kembali berlanjut di sesi kualifikasi, di mana ia cuma bisa start di posisi ke-6 ketika Verstappen kunci pole dan rekan setimnya di urutan kedua. Saat balapan, pembalap Australia ini cuma bisa menyalip George Russell selepas start, dan setelah itu ia tak bisa berkutik karena kesulitan kejar Ferrari di depan. Pace Piastri secara rata-rata cuma sepersekian detik lebih bagus dari Hamilton, dan dia kalah jauh dari Leclerc serta Norris di depan. Belum diketahui pasti apa penyebabnya. Namun, sirkuit Austin memang bukanlah trek yang cocok dengan gaya balap Piastri dengan banyaknya zona pengereman dan traksi tikungan lambat. Tapi sampai 0,3 detik secara rata-rata lebih lambat dari Norris, dan kesulitan kejar Ferrari bukanlah level yang diharapkan dari Piastri, serta membuatnya kehilangan 15 poin dari Verstappen dalam satu race weekend saja. Sebaliknya bagi Lando Norris, dia akhirnya kembali berhasil eksekusi peluang ketika rekan setimnya sedang kesulitan. Di stint pertama, Norris yang pakai medium sempat kesulitan di belakang Charles Leclerc yang bertahan sangat bagus, meski memakai ban soft yang alami degradasi dengan cepat. Sempat berhasil disalip pada lap 21, strategi agresif Ferrari yang berikan Leclerc ban medium untuk stint kedua, buat pembalap Monaco itu lakukan undercut pada Norris yang pit stop belakangan.
McLaren yang berikan Norris ban soft, kemudian membuka lagi duel mereka berdua di fase akhir balapan. Norris sendiri sempat kesulitan karena dirty air buat ban soft miliknya alami overheating dan terpaksa mundur sebentar untuk dinginkan suhu ban untuk kembali serang Leclerc di 7 lap terakhir. Meski butuh waktu, tapi akhirnya Norris berani bermain agresif untuk salib Leclerc dari sisi dalam tikungan 12 dan amankan podium runner-up yang pangkas gap ke Piastri jadi 14 poin. Tekanan sekarang jelas ada di Piastri, karena selain jaga jarak dari Verstappen yang on fire, tapi dia juga terancam dari Lando Norris yang bisa curi poin darinya secara konsisten sejak GP Italia. Beralih ke Ferrari, meski sempat alami kesulitan di sprint dan start dari posisi 8 dan 10, tapi mereka berhasil bangkit untuk kualifikasi Sabtu dengan Charles Leclerc start dari 3 besar serta diikuti Hamilton di belakangnya. Hal itu dilanjutkan dengan capaian podium ketiga dari Leclerc di GP Amerika yang jadi podium ke-6 Ferrari musim ini, serta yang pertama sejak summer break. Pilihan strategi agresif dengan Leclerc yang pakai soft adalah terbukti berhasil, karena mereka punya peluang untuk sabet podium runner-up andai saja bisa tahan laju Norris. Tapi podium ketiga sudah hasil yang bagus, dan merupakan target realistis bagi Ferrari pada balapan semalam. Bawa pulang 36 poin, buat Ferrari kembali tipiskan gap dengan Mercedes di konstruktor dalam perburuan posisi runner-up klasemen. Tapi mereka tak bisa fokus ke Mercedes saja, karena masih ada Red Bull yang mengintai di belakangnya, dan cuma terpaut 3 poin saja dari Ferrari. Yuki Tsunoda mulai berikan kontribusi di tengah gacornya Verstappen dengan tambahan 8 poinnya dari GP Amerika kemarin, yaitu finish di posisi 7 saat sprint dan di balapan hari Minggu. Total sejak summer break, Tsunoda sudah koleksi 18 poin, yang mana itu lebih banyak dari jumlah poin yang ia raih dalam 12 balapan pertamanya bersama Red Bull. Ferrari juga belum bisa jumawa, karena performa di GP Amerika belum mampu mereka jelaskan secara teknis kenapa tiba-tiba bisa kompetitif setelah sesi sprint yang buruk. Tidak ada jaminan kalau mereka bisa kembali kuat seperti ini pada balapan-balapan berikutnya. Dan ancaman Red Bull jelas harus jadi perhatian ekstra jika tidak ingin melihat Ferrari selesaikan musim di peringkat 4 konstruktor. Mercedes juga sama, karena mereka berada dalam jangkauan Red Bull yang incar posisi runner-up. Meski Russell bisa finish di posisi kedua pada sprint, namun hasil yang berbeda mereka raih pada balapan utama, dengan cuma finish di posisi ke-6. Belum lagi Kimi Antonelli yang disenggol Carlos Sainz di tikungan 15, dan sebabkan pembalap Italia itu terlempar keluar 10 besar. Hanya koleksi 16 poin dari GP Amerika, buat Mercedes masih ketar-ketir di klasemen konstruktor. Beralih ke papan tengah, ada Nico Hülkenberg yang berhasil kembali raih poin untuk pertama kalinya semenjak dapatkan podium perdananya di GP Inggris. Usai paceklik selama 6 balapan, Hülkenberg akhirnya kembali cicipi rasanya finish di 10 besar. Hülkenberg manfaatkan chaos-nya pembalap-pembalap di depannya seperti Carlos Sainz yang senggol Antonelli dan Berman yang sempat melintir ketika buat manuver ke Tsunoda untuk naik ke posisi 8. Berman sendiri walau melintir tapi dia tetap mampu pertahankan posisi 9 untuk kembali dapatkan poin dalam 2 balapan beruntun. Ia berniat salib Tsunoda dari sisi dalam tikungan 15, namun ia kaget ketika Tsunoda menutup racing line dan terpaksa memotong tikungan yang sebabkan mobilnya hilang kendali. Dengan hasil kemarin, Berman bantu Haas koleksi 2 poin tambahan di balapan kandangnya. Posisi poin terakhir dihuni oleh Fernando Alonso yang tak bisa berbuat banyak karena kesulitan temukan kecepatan sepanjang race. Dia start dari posisi 10 dan finish di tempat yang sama, bahkan dengan drama-drama yang terjadi di depannya. Rekan senegara Alonso, Carlos Sainz, memang sempat tampil impresif di sprint dengan tahan duo Ferrari untuk finish di posisi ketiga. Tapi keesokan harinya, ia buat kesalahan dengan lakukan manuver oportunis kepada Antonelli di tikungan 15 dan sebabkannya gagal finish karena kerusakan di mobilnya. Sainz juga dihukum penalti turun 5 grid untuk GP Meksiko karena dianggap bersalah dalam insiden tersebut mengingat manuvernya belum sah, di mana ban depan Sainz masih di belakang spion Antonelli. Jadi apa momen favorit kalian sepanjang race pagi tadi? Atau malah ketiduran? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.